Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian pengelolaan BMD, perubahan paradigma dalam pengelolaan BMD, serta ketentuan atau regulasi pengelolaan BMD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya bertanya. Teman-teman di sini mempunyai aset pribadi kan ya? Lalu kenapa sih aset pribadi milik teman-teman ini harus dikelola? Oke, tahan jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Benar sekali teman-teman, pengelolaan itu memang penting. Nah, pengelolaan ini juga berlaku juga loh di barang negara atau daerah. Kenapa? Jadi, untuk kejelasan status kepemilikan BMN atau BMD, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMN BMD, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD, dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut undang-undang sendiri, pengertian barang daerah yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Di sini juga sudah terlampir pengertian barang serta penjelasan maksud dari barang perolehan lain yang sah. Dan aset tetap akan diakui kepemilikannya setelah adanya serah terima barang atau terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara sah yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Untuk cakupan aset tetap dari segi kepemilikan dan penguasaan diantaranya ada dimiliki dan dikuasai pemerintah, dimiliki dan dikuasai BUMN atau BUMD, dan lain sebagainya. Oke baik, lanjut. Di sini ada gambar mengenai kondisi ideal pengelolaan aset negara. Nah, bisa dilihat teman-teman apabila aset negara ini diimplementasikan sesuai best practice yang ada, maka akan tercipta tata laksana pemerintahan yang baik, bersih, atau good governance, sehingga terciptalah welfare state di mana pengelolaan aset ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan prinsip pengelolaan aset negara ini tidak lepas dari adanya highest dan best use. Jadi, highest dan best use ini merupakan optimalisasi aset dalam rangka penyediaan pelayanan umum dan potensi pendapatan bagi negara. Antara lain, minimalisasi biaya kepemilikan, maksimalisasi kesediaan aset, dan yang terakhir maksimalisasi utilitas aset. Dan untuk mencapai semua itu diperlukan data aset yang akurat dan up to date, antara lain data capture dan manajemen and control. Beralih ke pembahasan yang kedua mengenai paradigma pengelolaan BMD. Bisa teman-teman lihat di sini ada paradigma lama yang sekedar administratif semata dan paradigma baru yang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah. Setelah ini teman-teman akan melihat beberapa gambar dan saya minta tolong kepada teman-teman untuk melihat di mana letak kekeliruannya. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada 11 tahapan pengelolaan barang milik daerah menurut Permendagri 19/2016 serta siklus pengelolaan barang daerah yang bisa teman-teman simak. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang 3 pembahasan di atas? Jika belum, silahkan ditanyakan pada sesi sinkronus atau membaca literatur tambahan selain PPT ya. Dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting di atas. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.